saya ya pada pembahasan tentang menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala di pada sesi rahmat. Dan di antaranya sebelumnya saya pernah menyampaikan hendaklah kita menjaga lidah kita daripada ucapan yang keji ataupun kotor ataupun yang bisa menghina dan memburukkan keadaan saudara muslim kita. Ikhwani rahimakumullah, seandainya kita tahu bahwa lidah ini adalah dianugerahkan oleh Allah, sebenarnya diperkenankan hanya boleh membaca Al-Quranul Karim dan boleh hanya untuk mengucapkan kalimat yang baik dan hanya untuk menasihati saudara semuslim. Jadi apabila kita menggunakan lisan kita yaitu bukan pada tempatnya, maka kita dikatakan orang yang zalim. Orang yang zalim ialah orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apabila kita sudah berlaku zalim, maka rahmat Allah pun akan terputus daripada diri kita. Kenapa? Inni haramtu zulma, karena di dalam hadis yang lain bahwasanya aku telah mengharamkan kepada kalian akan kezaliman. Wala tadzalamu atau wala tadzalamu anfusakum, janganlah kalian zalim diri kalian. Apabila kita sudah berucap yang tidak bagus, apabila kita sudah merendahkan saudara muslim kita, apabila kita sudah mencaci saudara muslim kita, ini telah kita mewujudkan satu perbuatan zalim yang untuk diri kita pribadi sehingga terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjaga kelestarian puasa kita, kita juga harus menjaga kelestarian di antaranya maksiat-maksiat yang dapat mengurangi lestarinya puasa kita, yaitu competition atau kuantiti puasa kita. Jadi yang namanya puasa itu ada kuantitasnya. Ada kuantitas rendah, sedang, tinggi, high. Jadi kalau seandainya kita kuantitas rendah, itu adalah kuantitas orang yang berpuasa disebut orang awam. Apa orang awam? Orang awam hanya mengerti puasa yaitu tidak makan dan tidak minum ketika di siang harinya. Mereka tidak mengerti apa sih di selain puasa tersebut. Mereka tidak mengerti. Andai kata di bulan puasa itu haruslah menjaga lisan daripada jangan sampai berucap yang tidak bagus. Dan juga janganlah sampai kita terlengah daripada perbuatan-perbuatan yang tidak ada arti. Ya, sekarang banyak kita laksanakan perbuatan-perbuatan yang mubazir, ya. Sesungguhnya dikatakan di dalam sebuah hadis yang lain Nabi sebut waktu kasif. Waktu itu umpama seperti hunusan pedang. Di dalam taktok fakotok. Kalau kamu tidak mampu menghunuskan pedang tersebut, maka kamu akan terhunus oleh pedang tersebut. Jadi kalau kita tidak menjaga kelestarian puasa pada Ramadan saat ini, misalnya untuk sesi selanjutnya pun kita tidak akan mampu. Karena apabila kita sudah mampu menjaga sesi rahmat, kita pun akan mampu menjaga sesi maghfirah. Kalau sesi rahmat saja kita tidak mengerti, kita tidak mampu, maka tidak mungkin kita untuk mencapai kepada sesi maghfirah yang kedua. Karena sesi rahmat itu banyak sekali, di antaranya hifdzu a'dha'akal jawahiri as-sab'ah. Jagalah anggota tujuhmu yang daripada senantiasa berbuat salah silap. Apa? Di antaranya mata. Mata kita harus jaga pada bulan puasa, jangan sampai melihat sesuatu yang haram. Apa sesuatu yang haram? Banyak, ya. Tidak perlu saya sebutkan, antum semua pun paham apa sih pemandangan yang haram. Gampang, memandang auratnya orang, di antaranya memandang sesuatu yang bukan kita miliki tapi muncul iri hatinya kita, itu pun haram kita pandang. Nah, jadi ghabtu absaraka min hurmatillah. Pejamkanlah matamu daripada perbuatan pemandangan yang haram dilihat. Nah, ini salah satu untuk menjaga kelestarian puasa dan untuk kita dapatkan rahmat sesinya. Kemudian setelah kita menjaga mata kita, kita jaga lisan kita, kita jaga telinga kita daripada mendengarkan sesuatu yang bagus-bagus, sesuatu yang baik-baik, maka kita jaga juga telinga, jangan sampai kita ini mendengar ocehan-ocehan ataupun suara-suara yang tidak memberikan faedah. Oleh sebab itu kalau kita tidak mampu membaca Al-Quran, maka bertadarrus. Apa sih bertadarrus? Yaitu mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Oh, saya tidak mampu baca Al-Quran. Mendengarkan orang yang membaca pun kana syarikan lahu fil qari. Orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran seperti pahalanya seperti orang yang membaca Al-Quran. Kenapa? Ada keinginan seorang tersebut ingin mendengarkan bacaan Al-Quran. Oh, dia tidak mampu, maka berusahalah. Jika tidak mampu, berusahalah mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut untuk ditilawahkan. Daripada kita mendengarkan suara-suara ataupun musik-musik
ataupun ocehan-ocehan ataupun gunjing-gunjingan yang tidak berarti, hanya mengurangi pahala puasa, hanya menghilangkan sesi rahmat kita pada Ramadan ini, maka seyogianya kita untuk menjaga sesi rahmat tersebut. Ya, oleh sebab itu, kalau tidak mampu bertadarus, maka kita pun harus mendengarkan orang-orang yang membaca Al-Quran, sehingga dinyatakan wa idza quri'a alaihimul qur'anu fa ansitu, wa idza quri'a alaihimul qur'an fastami'ulah, apabila dilantarkan atau telah ditilawahkan ucapan bacaan ayat Al-Quran, maka kamu harus mendengarkan ucapan bacaan ayat Al-Quran tersebut dengan seksama. Apa dengan seksama? Merenung dengan rasa renungan, dengan rasa ya kita fahami, tidak mampu fahami, kita usahakan ini adalah kalam ilahi yang kita nikmati pendengarnya, yang kita nikmati ketika mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran tersebut. Ikhwani rahimakumullah, oleh sebab itu rahmat ini bukanlah sedikit, karena rahmat Allah itu terlalu banyak. Kalau kita lihat dari seluruh keterangan-keterangan para ulama, kalau kita lihat dari seluruh keterangan yang telah disampaikan oleh Rasul, terlalu banyak yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kamu ingin tahu rahmat? Gampang, kamu contohilah apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi. Apabila kamu sudah mencontoh apa yang telah dicontohkan Nabi, kamu pun akan mendapatkan rahmat ilahi dengan 100% tanpa ada kekurangan sedikit pun. Karena satu-satunya contoh untuk menggapai rahmat Allah adalah contohlah sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena keseharian baginda Nabi, keistimewaan baginda Nabi, yaitu tidak pernahlah merusak ataupun mengkritik ataupun menjadikan saudara muslimnya di bawah beliau, tapi beliau senantiasa memberikan semangat, memberikan support, memberikan gairah agar para sahabat-sahabatnya, agar umat-umatnya tetap bersemangat untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah bukanlah satu titik, tapi rahmat Allah tanpa ada titik, terlalu luas, terlalu gamblang, terlalu lebar, dan hanya sesiapa yang ingin gapai rahmatnya, ayo bareng-bareng kita gapai rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik mungkin. Inilah waktunya. Ikhwani rahimakumullah, semoga saya dan antum dapat diperkenankan oleh Allah untuk menggapai rahmat tersebut. Amin Allahumma amin.